Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di PSC, Podcast Social Care 2020 bersama saya, Erviana Agustin, sebagai host Anda untuk hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga rekan-rekan yang mendengarkan dalam keadaan sehat ya. Tema kita pada podcast kali ini adalah Pratama, patuhi aturan bersama kita aman. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 sudah dideklarasikan sebagai penyakit darurat yang mengganggu kesehatan masyarakat secara global atau Global Public Health Emergency oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 30 Januari 2020. Coronavirus ini adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Oke. Di sini sebagian dari kita mungkin sudah mengetahui ya dengan jelas tentang COVID-19 ini. Namun mungkin beberapa lainnya masih kurang paham betul dan sudah mulai menyepelekan hal tersebut. Maka dari itu di sini kita mengundang narasumber kita yaitu Bapak Chandra Bumi selaku dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang hari ini akan kita dengar pendapatnya dan informasi mengenai situasi sekarang ini. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Selamat pagi, Bapak Chandra. Ya, selamat pagi. Selamat datang juga di Podcast Social Care 2020. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, baik. Ini kita diskusi santai aja ya, Bapak. Oke. Berbicara tentang mentaati protokol kesehatan, ini menurut Bapak bagaimana sih kepedulian masyarakat saat ini dalam mentaati protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, terutama masyarakat Jember sendiri? Oke ya, sebenarnya data empiris mengenai itu saya tidak punya ya untuk Jember ya. Tapi kita bisa lihat dampak tidak langsung yang terjadi. Jadi situasi di Indonesia ini kasusnya semakin lama semakin meningkat ya, dengan positif rate ya, kurang lebih 10%, ya tepatnya 9,9%. Jadi setiap bulannya itu naik hampir 10% gitu ya, positif rate-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa penanganan COVID di Indonesia, khususnya Jember, belum tertangani dengan baik ya, dengan kasus yang semakin meningkat termasuk di Jember. Hal ini mungkin ya disebabkan karena protokol kesehatan yang kurang dijalani dengan baik. Saya hanya bisa menjelaskan fenomena yang terjadi ya. Jadi kalau beda antara data dan fenomena. Seperti kasus yang pernah terjadi beberapa hari yang lalu ya di Surabaya, di mana ada petugas kesehatan mau melakukan isolasi terhadap seseorang penderita COVID, maka ada perlawanan gitu ya, di mana petugas tersebut dilempari kotoran ya. Sekarang sudah masuk ke proses hukum ya. Dan beberapa fenomena juga terjadi ya di rumah sakit di Jember, bahkan ya pernah beredar pula rumah sakit dituduh masyarakat melakukan pengcovidan ya. Jadi kalau datang ke rumah sakit terus nanti di-covidkan. Jadi mereka tidak mau ya, akhirnya baik datang ke rumah sakit maupun setelah dikatakan positif oleh COVID. Juga fenomena yang terjadi kita bisa lihat di tempat-tempat ibadah, ya, di mana di kampus sendiri, ya, kalau mungkin pernah sholat Jumat di masjid di pertanian itu ya, wah itu sangat tidak menerapkan ya untuk protokol COVID. Demikian juga masjid di Jalan Kalimantan ya, Sunan Kalijogo itu. Kemudian juga terjadi beberapa klaster pekerja ya, baik di dinas pemerintah, bahkan ada salah satu bank di Jember yang ada klaster baru COVID ya.
sampai hampir lebih dari 30 kasus. Dan kalau kita lihat di tempat-tempat makan ya, itu sangat tidak mematuhi begitu ya. Tapi kalau penggunaan masker saya lihat sebagian besar sudah. Kalau saya keluar di jalan tuh saya lihat hampir sebagian besar sudah menggunakan masker. Saya kira begitu. Iya Bapak. Iya. Oke. Jadi kalau apakah masyarakat sudah taat? Saya kira masih belum ya, belum optimal ketaatan itu. Nah. Gini Bapak, sebenarnya apa Bapak ada cara ya untuk cara sederhana dan simpel yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga diri dari terjangkitnya virus corona ini? Sebenarnya untuk cara sederhana ya untuk menghindari dari virus corona ya. Jadi kalau di ilmu kesehatan masyarakat itu kan untuk mencegah penyakit ada beberapa tahap pencegahan ya, ada 5 tahap ya, mulai dari promotif dan primer, sekunder, tersier. Berapa itu? 4 ya berarti. Nah, yang promotif itu maksudnya menurunkan faktor resiko. Jadi faktor resikonya diturunkan. Contoh menurunkan faktor resiko adalah makan makanan yang bergizi, ya, supaya daya tahan tubuh meningkat. Jadi upaya pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh ya dengan cara memakan makanan bergizi, kemudian cukup istirahat ya, tidak begadang begitu ya. Begitu pula pekerja atau mahasiswa ya. Pekerja jangan sampai kecapean, kelelahan sehingga perlu ada shift ya. Shift itu salah satu gunanya untuk itu. Nah ini tenaga kesehatan yang kerja untuk COVID ini kan kelelahan banget gitu ya. Sehingga petugas kesehatan yang jumlahnya cuma sedikit, akhirnya banyak juga yang terkena COVID ya karena lelah itu. Kemudian yang kedua adalah pencegahan primer. Ya. Pencegahan primer salah satunya vaksin. Vaksin bukan urusan kita ya, urusan pemerintah. Yang penting kita bagaimana mencegah primer itu dengan 3 hal, yaitu menggunakan masker, ya, kemudian hindari kerumunan, dan yang ketiga social distancing. Ya. Itu yang terpenting itu ya untuk pencegahan primer. Jadi pencegahan primer itu prinsipnya mencegah supaya virus itu tidak kontak dengan kita. Ya. Jadi dicegah bagaimana virus tidak kontak dengan kita, yaitu ya. Yang pertama adalah menggunakan masker, kemudian kita harus menjauhi kerumunan, social distancing, dan yang terpenting ini cuci tangan. Ya. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang cuci tangan. Ya. Beberapa hari yang lalu ya, sehari apa 2 hari yang lalu, saya lupa tepatnya ya. Hari cuci tangan sedunia, apa tahu ya kemarin ada hari cuci tangan sedunia ya? Oh iya, ya? Bapak. Tahu ya? Tahu apa enggak iya, tahu? Bapak. Jadi sejarah cuci tangan itu juga rumit ya. Jadi pada saat Perang Dunia Kedua itu banyak kasus kematian ya ibu hamil ya akibat infeksi. Ya. Kemudian salah satu ilmuwan menerapkan cuci tangan sehingga kasus itu menurun. Ya. Jadi dulu temuan cuci tangan itu temuan yang luar biasa ya, yang sekarang dianggap biasa, saking biasanya nggak dilakukan itu. Nah sekarang kita mulai dibiasakan lagi untuk melakukan cuci tangan. Saya kira begitu ya. Jadi ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu tindakan promotif meningkatkan imun ya, makan makanan bergizi, cukup istirahat, kemudian olahraga. Kemudian yang kedua adalah pencegahan primer supaya virus tidak kontak dengan kita, penggunaan masker, jauhi kerumunan, social distancing, dan cuci tangan. Saya kira begitu, Mbak. Ini Bapak menanggapi tadi bicara tentang vaksin. Saya membaca informasi mengenai izin obat bagi penderita COVID-19. Apakah obat virus ini sudah ada atau bagaimana, Bapak?
Untuk obat ya, virus itu dari dulu sampai sekarang itu tidak ada obat yang betul-betul efektif ya untuk virus ya. Termasuk kasus virus herpes ya, demam berdarah, termasuk COVID ini. Jadi virus itu memang sifatnya self-limited disease atau penyakit yang akan sembuh sendiri. Nah, proses menuju sembuh ini yang harus dijaga supaya kondisinya tidak berat. Ya, biasanya kenapa kok ada muncul gejala? Itu karena sistem imun tubuh kita yang melawan itu ya. Misalnya kalau ada virus masuk, kalau tubuh kita melawan maka akan muncul panas gitu ya. Atau kalau Oh, corona gitu. ini karena dia tempatnya di saluran nafas ya Iya. akan muncul sesak ya. Jadi yang ditangani adalah gejala-gejala menuju proses kesembuhan ini supaya dia tidak bertambah berat gejalanya. Gitu. Saya kira begitu. Jadi obat untuk COVID sendiri yang secara spesifik memang belum ditemukan gitu. Jadi yang ada pun standar terapi yang diterapkan sekarang ini ya, itu hanya untuk menurunkan gejala ya. Contohnya pemberian plasma gitu ya. Kemudian ada yang dikasih ventilator ya, dan sebagainya. Saya kira begitu ya Mbak ya. Oh iya. Untuk Untuk vaksin ya, mungkin menanggapi, saya ingin jelasin vaksin ya. Mungkin iya, saya ingin menjelaskan tentang vaksin ya. Saya ngasih informasi saja dari BUMN ya, dari Kemenkes, bahwa insya Allah kita akan mengimpor ya kurang lebih 350 juta vaksin, gitu ya, yaitu dari Cina dan dari Inggris. Insya Allah akan dimulai dari Desember ini, ya, Desember 2020, dan nanti bertahap 2020. sampai akhir 2021. Nah, itu semua vaksin diharapkan sudah masuk ke Indonesia. Nah, kenapa kok kita perlu vaksin ya? Karena eh, apa namanya, virus ini kan satu nggak ada obat ya kan. Kemudian yang kedua penyebarannya di Indonesia cukup lumayan ya. Positif rate-nya tadi sudah saya singgung 10%. Jadi sangat cepat sekali. Sehingga perlu pemberian vaksin untuk memunculkan yang disebut sebagai herd immunity ya. Herd immunity itu kekebalan kelompok masyarakat begitu. Supaya nanti kalau ada kelompok masyarakat yang kebal, virus itu kalau mau menyebar akan tertahan kelompok tersebut gitu. Ya itu diharapkan itu ya. Kita berharapnya cuma vaksin deh ini kayaknya ya. Iya. Iya gitu Mbak, saya kira gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak mengenai masyarakat kita sendiri yang masih kurang informasi mengenai perkembangan virus corona di Indonesia? Jadi kayak masyarakat belakangan ini sering sudah mulai menyepelekan, Pak, kayaknya. Oke. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Jadi masyarakat ya itu apa namanya dikatakan apa persepsi sehat ya, masyarakat persepsi sehat dan sakit masyarakat dengan tenaga kesehatan itu berbeda ya. Di masyarakat itu dikatakan sakit itu jika dia sudah tidak bisa bekerja gitu ya. Jadi dia Iya, menganggap bahwa karena perbedaan persepsi ini ya sehingga perlu dijelaskan ke masyarakat dengan baik. Contohnya aja misalnya kita jelaskan penyakit hipertensi ya. Hipertensi, diabetes itu kan nggak sampai ganggu kerja ya. Sehingga mereka juga mengabaikan ya kalau misalnya dikasih terapi atau nasihat-nasihat karena mereka anggap hal itu tidak mengganggu pekerjaannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini bukan kesalahan masyarakat semata. Ya, ini juga memang sosialisasi dari pemerintah itu memang kurang optimal. Ya. Contoh saja di Jember ini ya, di Jember ini di mana pemerintah Pemda Jember itu tidak melibatkan semua sumber daya yang ada di Jember. Kampus ya sebagai akademisi itu kurang dilibatkan. Ya. Tidak seperti di Surabaya yang melibatkan UNER untuk penanganan COVID. Nah, sedangkan di Jember ini kan banyak ada
Fakultas Sosial Budaya, ya mungkin ekonomi juga bisa ya dilibatkan. Sehingga bagaimana masyarakat itu misalnya dicegah supaya tidak keluar ya. Kenapa kok masyarakat tetap keluar ya? Karena kebutuhan ekonomi, ya kan? Iya, betul. Mereka harus bekerja sebagai tulang punggung keluarga, ya, ya penggerak ekonomi, gitu kan. Tapi mereka diisolasi, kan, di PSBB itu nggak boleh kerja. Itu harusnya melibatkan mungkin dari Fakultas Ekonomi bagaimana menjembatani itu. Mungkin ada dagang secara online atau inovasi-inovasi yang lain yang bisa dilibatkan sehingga masyarakat meskipun di rumah itu tidak merasa penghasilannya berkurang gitu. Atau pendekatan ke tokoh-tokoh masyarakat ya itu bisa dilakukan. Kita kan punya fakultas yang bergerak di bidang itu ya, sosial budaya, ada visi gitu ya. Sehingga pelibatan tokoh masyarakat juga lebih optimal gitu. Kemudian dalam penanganan pencegahan COVID sendiri bisa melihatkan kesehatan masyarakat. Bagaimana kita menciptakan immunity tadi. Di kesehatan masyarakat juga ada minat promosi kesehatan, di mana bagaimana cara melakukan pencegahan-pencegahan tadi. Jadi ini memang harus ada kerjasama yang sinergis ya antara pemerintah daerah, kemudian kampus ya, kemudian tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri. Saya kira begitu, Mbak. Oh iya Bapak. Ini saya mau tanya ya Bapak. Kan sekarang Ya, lagi marak ini, kalau positif ini tanpa gejala gitu ya Bapak. Jadi tidak ada gejala. Itu bagaimana ya Bapak? Oke ya, mengenai gejala ya. Jadi di mana? Di pembagian COVID-19 ya, untuk gejala itu kan ada yang tidak bergejala, ada yang gejalanya ringan sampai sedang, kemudian gejala berat, dan gejala yang kritis membutuhkan perawatan, ya kan? Untuk gejala yang tidak bergejala sampai gejala ringan, ya itu memang bisa dilakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri itu bisa disediakan pemerintah, ya. Atau kalau masyarakat sanggup, maka bisa isolasi sendiri di rumah. Ya, jadi harusnya ya dari pihak Pemda itu mensurvei itu rumahnya. Ya, kira-kira memungkinkan nggak dia melakukan isolasi mandiri di rumah, ya kan? Kalau nggak memungkinkan, maka harus disediakan tuh isolasi di suatu tempat, ya. Ya, misalnya ya di Jember ini pernah ada ya misalnya ya ada seorang tidak bergejala, tapi dia hidup sendiri di situ ya, anak istrinya tidak di sini mungkin, atau dia memang mahasiswa ya kos sendiri, kan nggak mungkin dia isolasi mandiri kalau tidak ada yang membantu, ya kan? Dia keluar rumah juga nggak boleh ya kan? Nah seperti itu harus diperhatikan. Kemudian kalau sedang itu memang harus diisolasi di rumah sakit, ya. Bisa di rumah sakit atau di tempat-tempat yang juga disediakan, ya, supaya rumah sakitnya nggak penuh. Kalau kita kan ada di mana itu ya, di daerah Ajung itu, Jember Garden Spot ya, apa? Spot garden, ya. Spot Nah, itu garden. di situ. Cuma masalahnya setelah disediakan tapi perawatannya nggak diperhatikan ya, toiletnya. Nanti saat mengambil makanan ya keroyokan itu gitu kan. Iya, Jadi hal-hal gitu betul. kurang diperhatikan. Nah, sedangkan untuk perawatan ya untuk yang berat dan kritis itu memang wajib di rumah sakit ya. Jadi memang untuk COVID sendiri, karakteristik COVID-19 di Indonesia ya, saya nggak tahu kalau di Jember, itu memang 80% itu gejalanya ringan sampai sedang. Ya. Dan angka kematian untuk itu ya, itu cuma 2% yang gejala ringan sedang. Ya, kalau yang asimptom itu biasanya 0%. Sedangkan gejala berat itu angka kematiannya itu 5%. Ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk yang perawatan di kritis ya, di ICU itu angka kematian cukup tinggi ya, 67% angka kematiannya. Jadi tinggi sekali ya. Jadi dari banyaknya hal tersebut, maka jangan sampailah
menjadi kasus itu menjadi berat atau kritis ya. Ya, tapi alhamdulillah memang 80% kasus itu ringan ya. 15% gejalanya berat dan yang membutuhkan perawatan hanya 5% dari total kasus. Ya, saya kira begitu ya. Iya Bapak. Ini soalnya saya juga lagi batuk Bapak. Apa ini termasuk gejala? Oke ya. Memang gejala yang umum di COVID-19 ini batuk ya, flu biasa, tapi batuknya yang jenis batuk kering ya, bukan batuk berdarah. Cuma sekarang mulai ada gejala khas yang dari COVID ini ada ya. Gejala khas COVID ya di Indonesia maupun di dunia ya, itu anosmia. Apa itu anosmia? Jadi kemampuan penciuman ya untuk membau itu menurun. Itu banyak ditemukan di sejumlah kasus. Itu khas. Kalau ada itu khas itu COVID-19. Sedangkan batuk kan banyak ya. Jadi nggak mesti ada batuk. Gitu ya. Jadi gejala khasnya itu anosmia. Sama penciumannya ini terganggu, ya, berkurang. Ya, gitu. Bapak, Ya, ini virus corona ini menyerang katanya untuk usia yang udah lanjut ya Bapak. Kalau usia di mahasiswa-mahasiswa ini berarti masih apa? Masih kuat gitu ya Bapak? bukan masih kuat, lebih kuat. Lebih kuat. Oh. Ya, karena ada juga sih mahasiswa itu ya, ada mahasiswa kedokteran di mana itu di luar Jawa itu, atau masih PPDS ya, masih muda kan, masih sekolah, masih usia 30-an, itu ya meninggal juga kena COVID itu ya. Jadi jangan merasa kalau saya khawatirnya ya merasa masih muda, meremehkan, akhirnya protokol kesehatan seperti itu ya Bapak. Iya. Jadi begini ya, kalau saya gini ya, benar. Saya gini. Coba bayangkan ya. Anda misalnya kalau naik sepeda motor pakai helm, ya, itu kan ditilang polisi ya. Iya. Dengan denda yang lumayan ya. Padahal kalau tidak memakai helm, ya, memakai helm itu sebenarnya membahayakan siapa sih? Kan membahayakan diri sendiri kan? Iya kan, ngapain polisi ngurusin kita mau mati ke apa kan gitu, kalau orang cuek gitu ya, gitu kan, bayangin diri sendiri. Nah, tapi kalau tidak pakai masker ya, itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, harusnya dendanya, hukumannya itu lebih berat daripada nggak memakai helm, kan begitu logikanya. Nah, faktanya sekarang di Indonesia seperti apa ya? Berapa sih denda nggak pakai masker itu ya? Nggak seberat kalau helm loh. Iya. Itu contohnya itu ya. Jadi saya itu sebenarnya logika berpikir kita terhadap menangani hal-hal seperti ini kurang. Salah satu lagi saya akan contoh ya. Masyarakat ya, itu nggak mau, misalnya dia berat ya, tapi nggak mau diisolasi. Ya, nah, memang kepentingan isolasi kan biar nggak nular ke orang lain. Nah, kenapa dia menolak untuk diisolasi dengan macam-macam? Dia mungkin nggak percaya ini. Keluarga saya atau istri saya, anak saya itu di-COVID-kan oleh rumah sakit ya. Bahkan sampai ID pernah melakukan press release ya. Kemudian Persatuan Rumah Sakit Swasta Indonesia juga pernah melakukan press release yang menolak tuduhan-tuduhan itu semua ya, bahwa ini di-COVID-kan gitu kan. Nah, ini masyarakat ini ya yang menolak itu sebenarnya punya, kalau dalam etika kesehatan itu punya hak otonomi untuk menentukan dirinya mau diterapi atau tidak. Sebenarnya kan begitu. Misalnya ada penyakit jantung mau dioperasi Pak, kan tanda tangan dulu di form consent. Saya nggak mau, ya sudah. Tapi beda dengan COVID.
COVID ini masuk undang-undang darurat kesehatan. Jadi ada unsur paksaan di sini. Hak otonomi pasien hilang harusnya. Nah, harusnya pemerintah dengan tegas ya, menerapkan ini. Ya. Tapi kan yang ternyata yang terjadi ya, kemarin ada rame-rame di salah satu rumah sakit di Jember, sampai apa satpamnya didorong-dorong dan sebagainya itu ya. Ya saya juga kasihan itu ya. Itu harusnya ditangkap sama polisi gitu ya. Karena kita punya undang-undang darurat kesehatan yang mengenai penanganan pandemi. Ya, saya kira gitu ya. Jangan jadi maksudnya gitu ya. Jangan merasa masih muda gitu kan. Iya, masih Terus boleh mempermainkan kumpul-kumpul, keadaan. Iya nongkrong-nongkrong. gitu. Enggak juga loh ya. Tapi memang dari segi apa? Dari segi kasus yang berat dan kematian itu memang sebagian besar ya. Itu kematiannya meningkat pada orang yang kondisi punya hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru kronis, TBC, gangguan imun, kanker, dan usia di atas 60 tahun. Itu meningkat probabilitasnya. Bukan berarti yang masih muda tidak ada gitu loh. Dan semua kelompok umur itu bisa terkena, ya kan? Ini ya, misalnya yang sembuh ya, yang sembuh, yang sembuh itu paling tinggi ya, itu usia 31 sampai 45 tahun, itu yang sembuhnya paling tinggi. Nah, yang kematiannya yang paling tinggi itu memang di atas 60 tahun. Ya, meskipun ada yang apa usia 19 sampai 30 tahun itu lumayan lah. 3,9% itu meninggal. Lumayan itu. Dari seluruh kasus Iya. di Indonesia itu 3,9% itu usianya 19 sampai 30 tahun. Apa yang di bawah itu nggak ada? Ada 1% untuk yang 6 sampai 18 tahun. Itu yang terjadi. Nah, positif memang terbanyak adalah usia produktif ya. Yaitu usia 31-45 ya, karena mobilitas tadi. Saya kira begitu ya. Oh iya, Bapak. Ini Bapak, untuk situasi sekarang ini, seperti masyarakat kan harus melakukan kegiatan bersama dengan menyebarnya COVID-19. Menurut Bapak, kebijakan yang paling tepat seperti apa yang sesuai dengan situasi saat ini? Ya, prinsipnya itu sebenarnya kan Indonesia ini harusnya kan harus ada PSBB ya, isolasi ketat ya. Tapi kalau itu diterapkan ya, itu kasihan. Ini lagi-lagi masalah ekonomi. Jadi kita lebih mementingkan ekonomi ya daripada kesehatan. Kalau kita isolasi sebulan 2 bulan isolasi sama sekali semua nggak boleh kerja ya, tutup di rumah ya, maka ekonomi goncang. Nah, itu. Jadi pilihannya cuma itu sebenarnya, mau milih kesehatan atau ekonomi. Ternyata Indonesia lebih memilih ke ekonomi kan gitu. Jadi isolasi jelas jelas tidak dilakukan. Jadi kita melakukan PSBB yang tidak total ya, yang semi ya. Jadi boleh bekerja tapi dengan protokol gitu. Intinya gitu. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan ya untuk apa protokol tersebut ya. Nah, saya ingin menyampaikan gini ya. Jadi kita harus menciptakan ya tempat yang sehat, baik tempat pekerjaan ya, kerjanya sendiri maupun lingkungannya, lingkungan kerja, gitu ya. Iya, Nah, Bapak. bagaimana? Nah, sekarang resiko penularan kita harus tahu di mana sih resiko penularan dari COVID-19 ya. Yang pertama ya, resiko penularan adalah kantor atau tempat kerja, termasuk universitas ya. Nah, kampus itu juga resiko penularan. Ya. Yang kedua adalah tempat wisata, ya kan. Yang ketiga adalah pasar, ya. Pokoknya tempat kerumun-kerumun. Ya. Ya, kemudian yang keempat terminal dan transportasi publik, itu ya. Yang kelima asrama. Dan
yang tidak kalah pentingnya ya, tempat penularan itu bisa di fasilitas pelayanan kesehatan ya, di rumah sakit maupun di puskesmas, gitu kan. Nah, ini kan tempat pergerakan orang, interaksi manusia kerumun ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Ya satu, kalau tidak penting ya, ya jangan berkerumun ya. Misalnya ya lebih baik nggak wisata dulu lah ya. Kalau tempat kerja ya pembatasan, jadi yang dikerja di save, nggak semuanya masuk ya. Kemudian dilakukan protokol kesehatan di sana, misalnya dilakukan penyemprotan desinfektan, itu kan ada rawan-rawan apa namanya, rawan terkena itu, misalnya tempat absen tuh ya, pakai pakai jari itu. Nah sekarang di UNED sendiri sudah dilakukan menggunakan QR code ya. Jadi tidak menggunakan sidik jari ya itu. Jadi protokol kesehatan memang harus diterapkan ya. Misalnya kasus yang sering terjadi ya, klaster itu ya, itu gini ya terjadinya. Satu, karena dia absen, ya antri absen saat masuk dan pulang. Jadi kalau kita sudah tahu spot-spotnya kan kita tahu bagaimana mencegahnya kan begitu. Jadi saya jelaskan tempat titik-titiknya dulu, baru nanti bagaimana mencegahnya. Kemudian saat rapat di ruangan tertutup AC, rapat lebih dari 2 jam itu bahaya. Kemudian antri saat cek suhu itu ya, kayak di mall di Jember itu ya, di mana Lipo ya, itu memang dicek Iya, suhunya, tapi antrinya dempet-dempet itu. Jadi iya sampai seperti itu hujan. yang terjadi. Belum lagi ngantri untuk bayar itu. Sudah dikasih garis-garis, tapi ya dilanggar juga sama masyarakatnya. Kalau kita sesuai garis itu diserobot ya, dipikir tangannya kosong. Jadi dimasuki orang. Kemudian di tempat makan. Nah, kenapa? Karena kan saat makan nggak mungkin pakai masker. Ya kan? Nah, saat Iya, itulah Bapak. kita ngobrol, makan bersama ya. Nah, itu yang terjadi beberapa kasus di mana di Jember ya. Tempat ibadah ya, terutama yang tidak membawa perlengkapan sendiri ya. Rokok pinjam ya, sajadah bekas orang gitu ya. Kemudian perjalanan dinas. Nah, saya ingin menjelaskan ya, ada beberapa kasus kantor di Jember ya. Kantor di Jember ini yang karena perjalanan dinas. Jadi kepalanya ini karena dia pimpinan ya sering ke Jakarta ya dan dinas, sehingga dia positif dan menulari rekan kerjanya ya. Ini terjadi tempat makan. Tempat makan ini pernah kasus ya di rumah sakit ya. Rumah sakit di Jember ini pernah lockdown ya, sebagian saja. Itu karena ya saat mereka melakukan kegiatan di rumah sakit kan memakai masker dan sebagainya gitu kan. Tapi setelah melaksanakan tugasnya kan makan bersama. Nah itu awalnya gitu. Nah itu banyak yang kena juga di Jember ini. Kemudian ada tadi ya salah satu bank di Jember, saya nggak mau nyebut namanya ya. Bank di Jember kurang lebih 30 kasus ya. Positif itu ya karena family gathering ya, family gathering atau makan-makan bersama di kantor ya, menganggap aman. Nah itu yang sering terjadi. Jadi prinsipnya ya, dimanapun Anda berada, ya protokol kesehatan itu tetap dilakukan, terutama di tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, yaitu apa yang dilakukan ya tadi, masker, ya, jauhi kerumunan. Jadi meskipun teman sendiri, ya, pernah terjadi kasus ya, saya cerita ya, mahasiswa ya, Iya, salah Bapak. satu fakultas di UNED. Ya. Nah ini ceritanya gitu. Dia mau ujian, karena ujian wajib datang ke kampus, ya kan. Mahasiswa tersebut ke Jember, sebenarnya dia di rapid sudah positif di kotanya, nggak percaya dia. Di Jember, Oh, di kemudian ya sudah rapid positif dia, bayangkan ya, masuk ke Jember. Kemudian dia memang akhirnya dia nggak ikut tes. Nah, dia di kos sendiri, takut sendiri.
tidur sama temennya itu. Jadi beda kos, datang ke kamar temannya, beda kos ini ya. Dia karena takut Iya. sendiri dia tidur sama. Lah, selama di Jember dia melakukan rapid 3 kali karena dia nggak percaya hasil rapid di kotanya ya kan. Nggak percaya, mosok sih saya positif gitu kan. Ternyata rapid sampai 3 kali tetap positif, akhirnya swab positif. Nah, barulah dia memberitahu pihak fakultas. Akhirnya di tracing, akhirnya teman sekosnya tadi itu positif juga. Karena teman sekosnya itu nggak tahu kalau temannya itu positif, ya dia ikut ujian. Wah, akhirnya di tracing ya satu ruangan ikut ujian itu. Nah, itu pernah terjadi di UNED. Ya, saya ingatkan ya, pernah terjadi di UNED. Nah, ini mohon ya, saya mohon kiranya ya, mahasiswa-mahasiswa terutama ya, meskipun Anda gumbul ya, gerumbulan sama teman ya, ya Anda anggap saja temannya itu positif itu saja ya. Jadi jangan merasa terus wah ini nganu bebas itu enggak ya. Ya itu pernah Teman saya. terjadi. Ya, seperti itu ya. Pernah terjadi itu di salah satu fakultas di UNED ya. Saya enggak mau nyebut ya. Saya kan soalnya tim surveillance di UNED ya. Saya tim surveillance, tim COVID di Untas Jember. Juga saya ketua tim COVID di FKM ya. Sehingga info-info itu mesti masuk ke saya. Karena itu info-info yang kredensial ya, yang dirahasiakan. Gitu. Saya kira gitu ya. Nah, ini pelajaran juga ya bagi mahasiswa. Iya. Oke, Lanjut Bapak. Ini oke. sebagai penutup, apakah Bapak ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Jember dan mahasiswa Universitas Jember? Untuk masyarakat, saya berpesan ya, jangan berasumsi negatif ya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak ada kasus mengcovidkan itu tidak ada. Tidak ada yang diuntungkan ya dengan kasus itu. Ya, jadi bahkan dulu pernah di rumah sakit ya, misalnya dari Situbondo ya, itu kalau ada pasien COVID langsung dilempar ke Jember ya, Subandi. Ya. Sampai Subandi pernah penuh, sehingga sekarang Subandi tidak mau menerima pasien COVID dari daerah lain karena Jember sini sudah penuh. Nah itu terus karena nggak ada untungnya pasien COVID-19 itu sebenarnya malah nyusahin. Jadi tidak betul ada kasus pengcovidan. Jadi percaya saja pada apa yang disarankan oleh pemerintah ya, yaitu satu ya pakai masker karena penggunaan masker itu terutama bagi yang sakit ya, bagi yang sakit itu bisa mengurangi 70% penularan. Ya, sehingga dia nggak menularkan ke orang lain. Kalau pakai masker itu bisa berkurang 70% penggunaan masker biasa, ya kan. Kemudian yang kedua, jangan keluar rumah jika tidak penting ya. Penting itu cuma urusan sembako, ya, kerja yang nggak bisa ditinggal. Misalnya dokter kan nggak bisa ya memang tugasnya ya. Mungkin dosen juga ada sebagian memang harus masuk bimbing praktikum. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya eh apa tadi hindari kerumunan ya itu obat ya jadi beli obat sembako ya kemudian kerja nggak bisa ditinggal itu tiga itu ya, yang boleh keluar kalau selain itu mending nggak usah ya eh, kalau sembako mungkin mahasiswa yang ada di Jember nggak bisa apa namanya nggak bisa masak sendiri ya terpaksa dia harus keluar kan ya beli makanan tapi sebaiknya beli makan juga dibungkus jangan terus nongkrong rokokan di situ ya nah itu harapan saya gitu ya untuk mahasiswa ya atau sivitas di kampus saya harapkan kalau ada gejala-gejala ya yang curiga COVID dan ada riwayat kontak segera lapor ya bisa lapor ke tim penanggulangan COVID di UNED
maupun lapor ke pimpinan, ke dekan, gitu, supaya mendapatkan perhatian. Ya, kemudian yang terakhir, terapkan protokol kesehatan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, masker, kedua, social distancing, hindari kerumunan, dan cuci tangan, ya, itu yang terpenting ya. Jadi setiap dimanapun tempat berada, cuci tangan, terutama itu ya, ATM itu ya. Dan saya sekarang nggak pernah ambil ATM di ruangan tertutup ya. Kalau BRI saya suka yang di drive-thru itu ya, itu terbuka. Itu. Nah itu yang tertutup juga bahaya. Saya kira begitu ya dari saya, Mbak. Iya, Bapak. Oke, terima kasih, Pak. Ini sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari Bapak Chandra sebagai narasumber kita hari ini, yaitu kasus COVID-19 di Indonesia makin lama semakin meningkat dengan positive rate 10% atau lebih tepatnya 9,9% naik setiap bulannya. Di sini menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia belum tertangani dengan baik. Beberapa fenomena yang terjadi yaitu pada rumah sakit di Jember bahkan pernah beredar pula bahwa rumah sakit telah dituduh masyarakat melakukan pengkovitan. Pada tempat ibadah di dalam kampus sendiri masih belum menerapkan protokolnya. Pada tempat-tempat makan masih belum mematuhi protokol kesehatan. Nah, cara sederhana menghindari COVID-19 yang pertama promotif, yaitu menurunkan faktor risiko dengan cara makan makanan yang bergizi. Yang kedua, primer, yaitu dengan salah satu caranya dengan melakukan vaksin dengan menerapkan 3 hal: menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Usai juga diskusi kita hari ini, terima kasih untuk Bapak Chandra Bumi. Narasumber kita hari ini sudah bersedia hadir pada podcast Social Care 2020. Ya, sama-sama, Mbak. Oke, semoga apa yang menjadi pembahasan pada kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa Universitas Jember dan juga masyarakat, terutama masyarakat Jember. Semoga kita dapat berbincang di lain waktu ya, Bapak. Ya, oke. Saya Ervin Agustin selaku host pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.